Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Yang kemarin kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkalian aljabar. Nah, yang pertama kita bahas adalah perkalian satu suku kita kalikan dengan satu suku. Nah, contohnya Bu Eka punya 2, saya kali dengan Y, berarti jawabannya 2Y, ya. Kemudian kalau saya punya X, kemudian saya kalikan lagi dengan X, maka jawabannya X kali X berarti X kuadrat, itu ya, seperti 3 kali 3 berarti 3 kuadrat. Misalkan lagi XY pangkat 3 kali X kuadrat. Nah, ini satu suku dengan satu suku. Kita lihat di sini X-nya pangkatnya kalau tidak ada kan berarti 1. Di sini pangkatnya 2, berarti X-nya jadi pangkat 3. Y pangkat 3. BK ulangi. X, Y pangkat 3, ini satu suku. Kemudian BK kalikan X kuadrat, berarti di sini X kita kalikan X, Y dengan Y. Di sini kalau tidak ada pangkatnya, berarti pangkatnya kita tinggal menjumlah. Karena perkalian bentuk berpangkat, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi di sini X pangkat 3, Y-nya tinggal kita tulis lagi, Y pangkat 3. Kita ambil contoh lagi, misalkan Y pangkat 5 dikalikan Y pangkat 5 lagi, berarti kalau dikali pangkatnya tinggal dijumlah. Waktu pembelajaran bab 1 ya, berarti Y pangkat 10. Nah, ini contoh perkalian dari subbab yang 1. Jadi ketika satu suku kita kalikan dengan satu suku lagi, hasilnya seperti ini. 2 kali Y berarti 2Y, karena dia tidak suku yang sejenis, jadi tinggal ditulis lagi. Kemudian X dengan X dia suku yang sejenis. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 1, jadi pangkatnya 2 atau X kuadrat. Kemudian contoh yang ketiga, X, Y pangkat 3 kali X kuadrat. Di sini kita ambil yang sejenis tadi adalah X dengan X, berarti X pangkat 3, di sini karena pangkat 1, yang di sini pangkat 2. Kemudian Y-nya karena tidak ada temannya yang sama, cukup ditulis lagi, yaitu Y pangkat 3. Jadi hasilnya X pangkat 3, Y pangkat 3. Contoh yang terakhir, Y pangkat 5 kita kalikan Y pangkat 5. Karena berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya tinggal dijumlah, yaitu Y pangkat 10. Itu adalah perkalian satu suku dengan satu suku. Kita akan melanjutkan perkalian satu suku tapi dengan 2 suku. Satu suku kita kalikan dengan 2 suku, ya. Oke, selanjutnya contohnya satu suku BK punya X. Saya kalikan yang punya 2 suku. X ditambah Y, misalkan seperti itu. Kita ingat sifat distributif, jika kita punya A kali B ditambah C, itu jawabannya A kali B ditambah A kali C. Ini adalah sifat distributif. Begitu juga berlaku pada bentuk perkalian aljabar. Depan kali depan, depan kali belakang. Yo, berarti X kali X, X kuadrat ditambah X kali Y, X Y. Nah, ini jawabannya. Saya ulangi, X kali X ditambah Y. Depan kali depan, X kali X berarti X kuadrat ditambah X kali Y, X Y, ya. Itu jawabannya. Kemudian setelah itu kita akan mencoba lagi yang satu suku dengan 2 suku. Misalkan 2 kali 4X ditambah Y. Nah, langkahnya sama. Depan kali depan. 2 kali 4X. 2 kali 4 itu 8, variabelnya X. Jadi 2 kali 4X itu 8
X. Kemudian dijumlah. Depan kali belakang. 2 kali Y berarti 2Y. Gitu ya. Jadi jawabannya 4X ditambah Y kita kalikan 2. Jadi 8X ditambah 2Y. Itu jawabannya. Itu kalau satu suku dengan 2 suku. Kita ambil contoh yang negatif misalkan 2X. Contoh ketiga ya, di sini ini contoh pertama, contoh kedua, ini contoh ketiga. 2X kali P dikurangi 7Y. Misalkan gini. Nah, depan kali depan 2X kali P berarti 2XP karena tidak ada variabel yang sama. Dilihat ini tandanya dikurangi ya, berarti dikurangi 2X kali 7Y. Depan kali belakang ya. Nah, depan kali belakang 2 kali 7 itu 14. X kali Y, XY. Jadi ketika dia tidak ada variabel yang sama, tinggal kalian tulis lagi 2X kali P, 2XP dikurangi atau min juga boleh karena 2X kali min 7Y itu juga min. 2 kali 7 14, X kali Y XY. Jadi jawabannya 2XP dikurangi 14XY. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Dari satu suku kita kalikan 2 suku. Nah, sekarang yang terakhir adalah dari perkalian itu jika 2 suku kita kalikan 2 suku lagi yang sama. Nah, 2 suku kita kalikan 2 suku. Bagaimana caranya, Bu? Kita lihat langsung di buku, di papan tulis ya. Misalkan BK punya A ditambah B. Nah, ini 2 suku ya. Kemudian dikali A ditambah 2B. Misalkan gitu. Langkahnya adalah depan kali depan, depan kali belakang. Setelah itu, kalau yang di depan sudah dikalikan semua dengan yang di belakang, sekarang yang B yang belakang ini belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, itu konsepnya. Depan kali depan, depan kali belakang. Belakang kali depan, belakang kali belakang. Kita hitung mulai dari depan dulu. Depan kali depan, A kali A kuadrat ya. A kali A itu A kuadrat. Kemudian depan kali belakang, A kali positif 2B berarti ditambah 2AB ya. A kali B itu AB, angkanya hanya angka 2. Setelah itu belakang kali depan, B kali A, berarti ini karena ditambah ya, karena hasilnya positif. B kali A itu AB, boleh BA tapi kita samakan biar sama dengan yang di depan. AB, kemudian yang di belakang B kali 2B, angkanya 2. B kali B itu B kuadrat. Setelah itu kita sederhanakan. Kenapa perlu disederhanakan? Karena ada variabel yang sama. Perhatikan, ini punya AB. Di sini juga punya AB. Berarti harus disederhanakan. Yang di depan kita tulis A kuadrat ditambah. Kalau tidak ada angkanya di sini, Bu Eka kemarin sudah bilang berarti angkanya adalah angka 1. Berarti 2 ditambah 1 jawabannya 3. Variabelnya apa? Variabelnya AB. Jadi 3AB. Kemudian ditambah 2B kuadrat. Nah, ini jawabannya. Prosesnya seperti itu. Bu Eka ulangi. Yaitu depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Setelah dikalikan semuanya,
Kita lihat apakah ada ya yang punya variabel yang sama. Kalau ada baru diselesaikan atau disederhanakan. Seperti pertemuan 2 kali pertemuan yang lalu itu adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Kita ambil contoh lagi ya, yang 2 variabel dengan 2 variabel. Oke, kok 2 variabel, 2 suku dengan 2 suku. Misalkan Bu Eka punya X ditambah 1, kemudian Bu Eka punya 3X dikurangi 8. Nah, kalau tidak ada tanda seperti ini, kurung ini artinya dia dikalikan. Artinya dia dikalikan. Perkalian itu kalau pada aljabar biasanya tidak ditulis. Kalau pada kehidupan sehari-hari kan dikasih tanda titik, tapi sekarang tidak perlu ditulis. Itu kalau menggunakan perkalian pada bentuk aljabar. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Caranya seperti tadi ya, depan kali depan. Setelah itu depan kali belakang. Setelah itu belakang kali depan. Setelah itu belakang kali belakang. Lanjut. Yang pertama, depan kali depan. Nah, ini ada X, ini ada 3X. X kalau tidak ada angkanya itu adalah angka 1. Berarti 1 kali 3, 3 ya. X kali X berarti X kuadrat. Dikalikan X kali X itu X kuadrat. Pangkatnya ditambah. Oke, depan kali depan selesai ya. Ya, depan kali depan sudah, kita lanjutkan depan kali belakang ya, depan kali belakang. X kali negatif 8. Tuh, X kali negatif 8. Tadi kalau tidak ada angkanya 1 loh ya. 1 kali negatif 8 tetap negatif 8. Variabelnya X. Nah, selesai. X kali negatif 8, negatif 8X. Nah, silakan dipahami sampai itu. Kalau sudah, tadi depan kali depan sudah, depan kali belakang juga sudah, sekarang tinggal belakang yang kita operasikan atau kita kalikan. Belakang kali depan. Oke, selanjutnya kita belakang kali depan. Nah, belakang 1 kali 3X. Nah, 1 kali 3X. 1 kali 3 ini ditambah ya. Kenapa ditambah? Hasilnya positif. 1 kali 3 kan positif. 1 kali 3, 3. Variabelnya apa? X. Berarti tinggal tulis saja X ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, belakang kali belakang. 1 kali negatif 8, negatif 8. Nah, setelah sampai sini kita lihat apakah ada suku yang sejenis. Ada Bu. Nah, ini ada negatif 8X dengan 3X karena sama-sama punya variabel X. Kalau sama-sama punya variabel yang sama, berarti kita tinggal menyelesaikan atau menyederhanakan. Yang tidak sama yang 3X kuadrat tidak sama, berarti Bu Eka tulis lagi. Kemudian yang sama kita lihat min 8X. Min 8 itu hutang 8 ditambah 3X, ditambah itu bayar. Kamu punya hutangnya 8, dibayar 3, berarti masih hutang 5. Variabelnya apa? X. BK tulis X lagi. Nah, jadi negatif 8X ditambah 3X hasilnya negatif 5X. Kemudian dikurangi 8. Nah, ini hasilnya. Selesai. Ketika sudah tidak ada variabel yang sama, berarti sudah selesai. Itu adalah perkalian aljabar menggunakan 2 suku dengan 2 suku. Kita lanjut satu soal lagi ya. Ayo, kita lanjut satu soal lagi. Sebentar. Ini yang sudah absen udah banyak ya.
Sudah banyak yang absen. Sekarang kita akan melihat yang contoh soal ketika dia itu punya banyak suku ya. Kok punya banyak variabel. Masih 2 suku dengan 2 suku karena nanti batas kalian itu adalah perkalian 2 suku dengan 2 suku. Misalkan Bu Eka punya X kuadrat ditambah 4X. Kemudian Bu Eka kalikan dengan 3X dikurangi 7. Yuk lanjut. Kita lanjutkan urut sesuai dengan tata aturan yang paling mudah. Depan kali depan. Nah, X kuadrat kali 3X. Angka 1 kali 3, 3. X kuadrat kali X. Ini pangkatnya 1 ya. 1 ditambah 2 berarti X pangkat 3. Oke, itu depan kali depan. Sekarang depan kali belakang. X kuadrat kali min 7 berarti min 7X kuadrat. Oke, selesai. Sekarang belakang kali depan. 4X kali 3X. 4 kali 3 plus 12. X kali X, X kuadrat. Nah, selesai. 4 kali 3, 12. X kali X, X kuadrat. Sekarang selanjutnya yang terakhir. Belakang dengan belakang. 4 kali negatif 7. Negatif 28. Variabelnya apa? X saja. Nah, kalau sudah sampai sini, semuanya sudah dikalikan, kita lihat apakah ada variabel yang sama. Ini X pangkat 3, ini X pangkat 2, ini X pangkat 2, ini X saja. Oh, berarti ada yang sama. Ini loh yang sama, ya. Yang sama yang ini. Yang tidak sama tinggal tulis aja. 3X pangkat 3. Selanjutnya, kita selesaikan yang ini. Negatif 7 itu artinya hutang 7 plus 12 positif itu berarti punya 12 dikurangi 7 berarti masih plus 5X kuadrat. X nya kuadrat ya variabelnya. Terus yang belakang min 28X. Nah, itu adalah cara-cara melakukan perkalian aljabar. WK beri 3 soal sebagai latihan. Nanti langsung dikumpulkan di grup ya. Langsung dikumpulkan di grup atau di GC bisa nanti WK buatkan linknya. Perkalian aljabar. Soalnya 3 saja cukup. Yang pertama, perkalian satu suku dengan satu suku. Soal latihan ya. Latihan yang nomor 1, Bu Eka punya 2X. Sebentar, satu suku dengan satu suku dulu. 3, kita punya I aja. X kali Y kali 2Y misalkan. Kemudian yang kedua, satu suku dengan 2 suku. 2P kali P kuadrat dikurangi 6P. Nah, nih, kemudian yang terakhir 2 suku dengan 2 suku. 2Y ditambah 1. Tambah 2 aja biar mudah. Ditambah 2 kali 4X dikurangi 3. Nah, ada 3 soal sebagai latihan. Bu Eka tadi sudah menjelaskan perkalian satu suku dengan satu suku dengan 2 suku, 2 suku dengan 2 suku. Nah, silakan dikerjakan, nanti bisa kita masukkan ke GC ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.